Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer, tekstual, kontekstual, dan membahas isu-isu yang faktual hari ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas dulu tentang jihad dan syahid, mati syahid ini. Selama ini umat Islam hanya dikesankan bahwa yang namanya jihad dan mati syahid itu kalau terbunuh di medan perang, kalau berjuang di jalan Allah di medan peperangan lalu terbunuh, maka akan disambut oleh para bidadari-bidadari. Padahal dari beberapa hadis, dari beberapa fatwa ulama disebutkan bahwa yang namanya syahid atau mati syahid itu ada dari berbagai aspek dan berbagai sebab. Salah satunya yang orang terbunuh atau mati karena pandemi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa pandemi, orang-orang yang meninggal karena pandemi juga dikategorikan mati syahid. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim bahwa orang-orang yang meninggal karena penyakit dalam internis. Jadi penyakit dalam internis itu bisa jadi penyakit perut misalnya, atau paru-paru atau jantung atau apapun yang berasal dari perut itu dikategorikan sebagai mati syahid. Kemudian ada juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa orang-orang yang meninggal dunia atau mati karena tenggelam, kemudian karena penyakit lepra, kemudian karena hamil misalnya, ibu-ibu hamil yang melahirkan lalu meninggal dunia, kemudian yang terbakar. Ya, terbakar ini juga ya tergantung niat. Kalau terbakar karena lagi maling atau nyopet ya belum tentu juga mati syahid. Jadi terbakar ini ya memang terbakar karena musibah, karena post major, maka Imam Abu Daud menyatakan Nabi mengatakan bahwa ini adalah termasuk dalam kategori mati syahid. Kemudian apalagi dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga disebutkan bahwa orang-orang yang meninggal atau wafat yang dalam hal membela harta dan keluarganya juga dikategorikan orang-orang yang mati syahid. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Said bin Zaid ya. Said bin Zaid ini menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya juga dikategorikan mati syahid. Apa kaitannya dengan kondisi bangsa hari ini? Kita melihat khususnya di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam, di Pulau Rempang ya. Pulau Rempang ini yang ada beberapa rakyat masyarakat yang mempertahankan hak tanah mereka demi untuk supaya mereka tidak tergusur atau terusir dari tanah atau tempat mereka tinggal, dan mereka terus berjuang karena memang kawasan itu akan dikembangkan menjadi eco city oleh pemerintah. Eco city ini akan dibangun pabrik, mall dan sebagainya di sana, yang ini sebenarnya secara pembangunan memang baik untuk investasi bangsa dan negara, tapi seharusnya memang tidak mengesampingkan, sehingga untuk membangun satu kawasan industri misalnya tidak harus mengorbankan tanah-tanah yang sudah dimiliki masyarakat. Apalagi misalnya penggusuran itu tidak sesuai dengan nilai ekonomi kepada mereka. Kalau benar itu memang hak milik mereka tanah tersebut. Saya ingin gambarkan sedikit yang mungkin sudah sama kita ketahui, banyak mungkin menceritakan ustadz, ulama, kiai tentang satu kisah. Ada seorang tua Yahudi itu yang tinggal di Mesir waktu itu ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu seorang tua Yahudi ini tanahnya tepat di depan kediaman gubernur Amr bin As namanya. Gubernur tersebut, gubernur di Mesir, yang itu tanahnya akan digusur oleh gubernur Amr bin As waktu itu. Yang kita ketahui bahwa seorang tua ini memiliki sebidang tanah tepat di depan istana gubernur Mesir waktu itu. Setelah dipanggil ini orang tua,
dan Amr bin As menawarkan 3 kali lipat bahkan 5 kali lipat dari harga pasaran waktu itu, namun orang tua ini menolak. Menolak untuk menyerahkan atau memberikan tanah tersebut, padahal tanah tersebut akan dibangun perluasan istana dan di situ akan didirikan masjid raya gubernur. Ya mungkin kalau hari ini ya mungkin mikir 2 kali ya kalau orang mau menolak tawaran gubernur apalagi 5 kali lipat, tapi bapak tua Yahudi ini tetap menolak. Akhirnya rumah dan tanah itu digusur oleh gubernur Amr bin As, dan si orang tua ini akhirnya pasrah dan berangkat ke Madinah. Waktu itu ibu kota kekhalifahan itu di Madinah, dipimpin oleh Umar bin Khattab yang dikenal sangat-sangat tegas, sangat disiplin dan sangat jujur sebagai pemimpin khalifah waktu itu. Tidak bisa kita bayangkan ya, Mesir sampai ke Madinah itu jaraknya sekitar 900-an kilometer ya. Kalau jalan kaki mungkin dari sini ke Surabaya mungkin ya, dari sini ke Surabaya, atau mungkin dari Lampung itu ke Pekanbaru ya, 900 kilometer. Dan itu dijalani oleh bapak tua ini sehingga sampai di Madinah. Dalam perjalanan bapak tua ini juga mikir ya waktu itu, gimana mungkin ya Amirul Mukminin ini akan lebih adil, sedang gubernurnya aja seperti Amr bin As itu main gusur. Tapi dia tetap yakin dan ingin melaporkan ini apapun konsekuensinya, yang penting dia jumpa dulu sama Umar bin Khattab yang didengar-dengarnya cukup adil waktu itu. Dia membayangkan juga rumah kediaman Umar bin Khattab ini akan istana yang lebih megah dari kediaman gubernur di Mesir. Tapi apa yang terjadi begitu sampai sang bapak tua ini ke Madinah, dia bertanya di mana istana khalifah. Orang-orang menunjukkan Khalifah Umar tidak punya istana. Istananya yaitu Masjid Madinah itu, di mana di situ dulunya tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapak tua ini bertanya di mana kalau mau jumpai khalifah ini. Itu di bawah pohon kurma itu di sebelah Masjid Madinah itu. Didatangilah oleh sang tua Yahudi ini. Singkat ceritanya, begitu mendengar cerita, Umar bin Khattab mengatakan kepada bapak tua, ambilkan itu tulang. Jadi diambil tulang kaki unta yang sudah kering, itu yang sudah banyak terletak di tanah-tanah di sekitar Madinah tersebut, diambil. Lalu Khalifah Umar mengambil pedangnya dan menggaris lurus di bekas tulang itu, kemudian dia mencontreng di tengah dari garis alif tersebut. Bapak tua ini langsung disuruh pulang dan menyerahkan tulang ini, serahkan ini ke Gubernur Amr bin As. Agak bingung juga nih yang namanya bapak tua ini, capek-capek jauh-jauh melapor kan tanah mudah mau digusur, ya pulang dikasih hanya sebentuk tulang yang digaris. Tapi ya dan dia berharap sebenarnya ya khalifah ini ngasih surat lah gitu kan, karena waktu itu tidak ada telepon, tidak ada handphone, mungkin tidak bisa dihubungi, tapi minimal ada surat atau perintah secara tertulis atau mengutus pengawal. Tapi disingkat cerita sampai di Mesir, setelah beberapa hari kembali ke Mesir, dia lihatnya bangunannya sudah runtuh, bangunan bapak tua ini, dan sudah mulai dibangun oleh gubernur. Dan langsunglah beliau bertemu dengan gubernur Amr bin As. Begitu Amr bin As menerima tulang yang digaris dengan alif ini, menggetar seluruh tubuhnya, menggigil. Langsung seketika itu juga dia perintahkan untuk mengembalikan tanah itu ke bapak tua tersebut, walaupun pada saat itu bangunan sudah sedang dilaksanakan. Bapak tua ini bilang, Pak Gubernur, saya mau nanya aja ini, gimana sih kok bisa hanya dengan bentuk tulang Bapak bisa membatalkan keputusan Bapak yang sudah mau mengambil tanah saya tersebut. Kemudian Amr bin As menyatakan bahwa ketahuilah wahai Bapak tua, ini adalah pesan yang sangat dahsyat dari Khalifah Umar bin Khattab. Dalam tulang ini beliau mengingatkan bahwa kita semua akan nantinya menjadi tulang seonggok tulang yang tidak ada harganya, yang dibuang orang di jalanan, yang dicampakkan, bahkan binatang pun malas, tidak akan mau ada yang menggigitnya karena tinggal seonggok tulang. Kemudian di tulang ini dibuatnya garis lurus alif. Alif itu adalah tegak lurus. Jadi tegak lurus dalam menegakkan, wahai Amr bin As, wahai gubernur, kau harus tegak lurus menegakkan hukum walaupun itu hak orang lain,
jangan coba-coba engkau ingin merampasnya, apalagi itu yang namanya tanah hak milik bapak tua ini. Kalau kau macam-macam, dia garis di tengah dengan tanda silang, pedangku akan menebas lehermu. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, hari ini menjadi introspeksi, menjadi iktibar bagi kita semua bahwa mengambil hak orang lain itu, apalagi yang sifatnya tanah, ini akan sangat dimurkai Allah dan ini zolim sifatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh Abu Salamah. Abu Salamah ini berseteru atau bersengketa tanah dengan kaumnya. Kemudian Abu Salamah ini menyampaikan, wahai Aisyah, tolong bagaimana ini menyelesaikan karena saya bersengketa tanah dengan kaumku. Aisyah lalu mengingatkan dengan satu hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang mengambil sejengkal, jadi sejengkal tanah itu dengan zolim, maka nanti di yaumil qiyamah akan digantungkan 7 lapis bumi. Bayangkan 7 lapis bumi itu akan digantungkan dan dipikulkan ke pundaknya. Ini yang dikatakan Siti Aisyah. Kemudian ada satu kisah lagi. Ini kisah diceritakan oleh Said bin Zaid. Said bin Zaid ini pernah bersengketa juga tentang sebidang tanah. Tanah ini tentang halaman rumahnya dengan seorang wanita. Seorang wanita ini Ulwa bin Uwais ini. Ulwa bin Uwais ini seorang wanita yang mengaku-ngaku bahwa itu tanah halaman itu miliknya. Ulwa bin Uwais ini akhirnya menang karena Said bin Zaid ini menyatakan, ya udah ambillah itu tanah. Setelah dia bilang ambil itu tanah, dia berdoa, ya Allah tolonglah, kalau wanita ini memang tidak benar, kau butakan matanya dan kau wafatkan dia di rumah atau di atas tanah itu. Beberapa waktu berselang, diketahuilah Ulwa bin Uwais ini, seorang wanita ini, akhirnya buta, tidak bisa melihat. Karena butanya, dia berjalan dengan meraba-raba masuk ke dalam sumur tua dan akhirnya meninggal sumur tua yang ada di samping halaman rumah tersebut. Itibar ini akan menjadi catatan bagi kita semua bahwa penggusuran atau perampasan terhadap hak-hak tanah terhadap seseorang atau masyarakat itu, tolonglah siapapun kita, para pejabat, para aparat, para pemimpin, bukan hanya para aparat, pemimpin, kita juga di masyarakat ini mungkin gara-gara tanah sejengkal, tanah yang mungkin semeter, 10 meter, atau 1000 meter yang kita geser dengan batas dan sebagainya, ini merupakan satu kezoliman. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan dari tanah, ya kan? Kita diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Kita diciptakan dia dari tanah tembikar. Kemudian kita diciptakan juga dari songgok tanah, dari saripati tanah, dan kita juga akan kembali ke tanah. Jadi jangan main-main merampas hak tanah ini terhadap orang lain. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini tidak terkait langsung lah, karena saya secara pribadi juga tidak mengetahui secara persis bagaimana duduk persoalan tanah Rempang ini. Tapi jika benarlah bahwa tanah-tanah yang dimiliki masyarakat di sana itu adalah benar-benar hak-hak mereka, hak-hak yang didapatkan dari ulayat atau tanah adat dari nenek moyang mereka, maka ini adalah sesuatu yang zolim apabila pemerintah tidak mensejahterakan mereka. Dalam hal kalaupun menggusur mereka itu, sejahterakanlah mereka. Sehingga kalaupun mereka menyerahkan tanahnya itu, mereka dengan ikhlas. Kenapa? Karena mungkin sebagaimana tadi Bapak Yahudi tadi, 5 kali lipat saja pun mau diganti oleh Amr bin As, dia tidak setuju. Amirul Mukminin melarangnya untuk digusur. Apatah lagi, ya ini mungkin hanya dengan alasan investasi dan sebagainya, yang mungkin ini tidak bersentuhan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang akan dipindahkan dari lokasi tersebut. Sekali lagi, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pejabat, bukan hanya masyarakat, tapi siapapun di antara kita.
Jangan coba-coba merampas hak-hak tanah orang lain, apalagi sudah menjadi hak milik mereka. Secara undang-undang juga, sepengetahuan saya, bahwa undang-undang tentang pertanahan ya, undang-undang pokok agraria itu tahun 1960 itu melegalisasi tentang adanya tanah ulayat dan tanah adat. Jadi tanah ulayat dan tanah adat itu silsilahnya itu dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat yang turun-temurun menjadi hak-hak mereka. Sehingga apabila pemerintah dalam hal ini untuk menggunakan untuk kepentingan umum misalnya, kepentingan umum misalnya bandar udara, stasiun kereta api, atau untuk kegiatan yang bersifatnya kemaslahatan jalan raya dan sebagainya pun, mereka harus mengganti rugi sesuai dengan harga yang ada di sana, dan itu pun atas persetujuan pemilik tanah. Mudah-mudahan kasus Rempang ini menjadi iktibar bagi kita semua, bahwa yang namanya masyarakat ini janganlah digusur dan digeser tanahnya, tapi mereka semakin sengsara, bukan bertambah bahagia. Karena informasinya mereka itu akan dipindahkan, namun masih dipindahkan ke tempat penampungan sementara sampai beberapa bulan ke depan. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, apabila memang benar tanah itu hak-hak mereka, maka mereka berhak mempertahankannya. Seperti bapak orang tua Yahudi yang ada di Mesir tadi. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.